Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, nama saya Hendra Putra Sastra Negara. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 11 Samarinda sebagai seorang guru fisika. Tujuan saya membuat video ini adalah dalam rangka memenuhi tugas latihan mandiri pada program Semangat Guru 2 gelombang 6, yaitu motivasi dan merdeka belajar. Nah, di dalam pembuatan video ini saya diminta untuk merefleksi pembelajaran pada topik yang pertama dan juga nanti menjawab 3 pertanyaan. Nah, yang pertama adalah apa hal baru yang Anda pelajari tentang motivasi dan juga merdeka belajar? Nah, di dalam motivasi dan merdeka belajar, menurut saya pribadi setelah mempelajarinya adalah artinya kita dapat memotivasi diri kita sendiri dan juga memotivasi murid kita. Di dalam motivasi diri dan juga murid kita, kita harus memotivasi diri dulu untuk semangat dalam mengajar dan memberikan ilmu kepada murid kita. Sehingga kita juga dapat menularkan motivasi-motivasi yang positif kepada murid kita. Nah, di dalam merdeka belajar sendiri menurut saya adalah di mana kita harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid kita. Artinya merdeka belajar di sini adalah kita bisa terapkan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi itu baik konten maupun prosesnya, kenapa hal ini harus dilakukan dalam merdeka belajar? Karena kita sebagai seorang guru itu tidak boleh lagi menuntut murid kita yang macam-macam sesuai dengan kehendak kita. Kita harus melihat karakteristik berbagai macam murid kita. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Ki Hajar Dewantara sendiri berkata, tuntunlah murid Anda sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya masing-masing. Jadi murid kita itu memiliki motivasi dan juga sistem pembelajaran yang sangat berbeda. Tentunya dalam motivasi dan merdeka belajar ini kita harus perhatikan beberapa hal yang yaitu antara lain adalah mengenali kebutuhan diri dan juga murid kita. Nah, artinya di sini kita sebagai seorang guru atau pendidik pasti memiliki kebutuhan diri kita masing-masing. Kebutuhan apa yang kita akan perbuat untuk melaksanakan suatu pembelajaran atau menyampaikan suatu materi pembelajaran. Kemudian di dalam diri murid kita harus mengerti kebutuhan mereka. Oh, ternyata kebutuhan mereka itu beda-beda. Hari ini mereka butuhnya membuat misalnya konten pembelajaran berupa gambar. Kita harus juga mengikutin. Mungkin siswa atau siswi yang B bisanya dia membuat sebuah alat peraga. Jadi kita harus mengikuti berdasarkan dengan kebutuhan murid kita. Nah, yang kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita seorang pendidik harus mampu menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran yang akan kita capai bersama. Kemudian setelah itu yang ketiga, strategi apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran, baik strategi menyampaikan materi maupun umpan balik. Jadi di dalam pembelajaran selain kita memberikan strategi agar murid kita tuh memahami materi yang kita beri, maka berikan mereka kesempatan untuk memberikan umpan balik. Jadi umpan balik tersebut berkelanjutan untuk materi dan juga pertemuan berikutnya, sehingga ketika kita di dalam kelas menjadi lebih hidup, lebih semangat lagi, dan juga pastinya murid akan menjadi lebih dekat dengan kita. Mungkin itu menurut saya. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana lembar aksi pertama membantu Anda untuk melatih motivasi? Nah, jadi di sini beberapa pertanyaan di lembar aksi yang pertama itu sangat membantu ya. Dari pernyataan-pernyataannya itu saya dapatkan beberapa poin itu adalah bagaimana saya mengalami hal-hal yang berhubungan kaitannya dengan motivasi dan juga merdeka belajar. Di situ saya diminta mengisi beberapa poin yang sudah dilakukan atau belum. Jadi di situ sangat membantu saya untuk ternyata begini cara memotivasi diri dan juga memotivasi murid kita. Kemudian apakah ada tips untuk para pengajar mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar? Jadi kita harus kenali diri kita dan juga murid kita, itu yang terpenting. Lalu dalam menerapkan merdeka belajar kita harus menerapkan pembelajaran metode berdiferensiasi berdasarkan dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya murid kita, sehingga pembelajaran itu di kelas menjadi lebih aktif, semangat, dan murid akan antusias. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.